Hai Lur, balik lagi bersama Seseban FT. Kita akan membahas salah satu game yang cukup menarik untuk kita review dan kita mainkan. Karena game ini bergenre RPG ya, dan bisa dimainkan di Android atau iOS. Tanggal rilisnya sendiri juga nggak lama lagi, makanya dulur wajib banget untuk ikutan praregistrasinya. Tapi sebelum dulur untuk mainin gamenya, dulur wajib paham bagaimana cara cuan di gamenya nanti. Di video kali ini saya akan bahas termasuk praregistrasi dan cara cuannya nanti ketika dulur memainkan gamenya. Biar dulur nanti juga nggak bingung. Jadi simak terus videonya sampai selesai tanpa skip lur. Sedikit info, ada dua perusahaan besar yang ada di belakang proyek Last Memories, yaitu Geekout dan Enish. Dua perusahaan ini basisnya ada di Jepang dan memiliki banyak layanan juga ya, termasuk Enish. Karena kalau kita lihat di company-nya, tadi saya baca sedikit, mereka ini fokus pada planning, operation game apps, development, dan banyak lagi. Jadi memang fokusnya ada di gaming. Bahkan untuk pendanaannya sekitar 3 juta, nggak tahu 3 miliar yen ini di sini 2022. Kalau saya lihat di Google Translate sih 3 miliar, tapi kalau di sini 3 juta. Dan tidak hanya di Jepang, tapi juga ada di China, Enish China Limit, lalu ada Enish Vietnam dan juga Enish Singapura. Ada beberapa juga cabangnya di sana loh. Nggak tahu cabang, nggak tahu anak perusahaan gitu ya. Kalau kita lihat di service, di layanannya ini ada Brave Order, tapi lambangnya Attack on Titan ya. Lalu ada Last Memories sama Delete. Nah kalau yang sekarang itu, yang nanti kita akan mainkan yaitu Delete Last Memories yang bagian ini. Tapi ini sudah ada di Android, cuman bukan ini yang dimainkan, tapi yang ini, Last Memories ini. Ya semoga aja nanti yang game Shingeki no Kyojin akan masuk juga. Tapi nggak tahu ya masuk atau enggak. Yang pasti sih yang nanti kita akan mainkan yang ini, Delete Last Memories. Kemarin sudah melakukan pre-sale dan sold out. Udah cukup lama pre-sale-nya. Saya pun juga nggak beli, fokus yang lain aja kayaknya lur. Karena kalau bisa yang main gratis-gratis tanpa NFT, ya mainin aja dulu. Dulur bisa cek di bagian blockchain menu, ada beberapa penjelasan termasuk motonya ya, yaitu play better earn more. Kalau dulur bisa bermain lebih baik, maka dulur bisa mendapatkan cuan lebih banyak juga. Yang diharapkan ketika dulur memainkan gamenya tentu saja tidak berorientasi untuk dapat cuan secara keseluruhan, tapi juga harus memahami gamenya plus harus enjoyable experience. Intinya sih dulur harus bisa seneng-seneng ketika memainkan game ini sehingga bisa melakukan lebih baik saat bermain gamenya. Ada 3 jenis aset di game Last Memories, yaitu Geek Token. Ini adalah token utama yang nanti kita bisa dapatkan juga ketika memainkan gamenya. Lalu ada NFT Doll yang melakukan pre-sale beberapa bulan lalu dan sudah sold out. Dan juga ada NFT Equipment. Untuk NFT Doll tentu saja kita harus beli di marketplace kalau kita ingin punya. Untuk NFT Equipment saya pribadi belum tahu lur, apakah ini bisa didapatkan di dalam game secara gratis ataukah enggak. Contoh kayak Pirate Nation kan banyak itemnya itu kita bisa dapatkan di dalam game secara gratis dan bisa dijual. Tapi kalau Last Memory saya belum tahu. Nah kalau yang Geek Token tentunya waktu saya baca-baca sudah bisa nantinya didapatkan di dalam gamenya. Karena juga kebetulan ada airdrop yang dulur bisa ikuti. Nah kita coba cek di white papernya, ada tentang yang token Geek. Nah di sini token Geek berkaitan langsung dengan X-Gig ya, karena ini penting. X-Gig ini kita juga dapat cuan itu dari X-Gig-nya yang nanti harus kita kumpulin biar bisa dapat cuan. Tanpa X-Gig kita nggak bisa dapat cuannya, karena X-Gig ini nanti bisa kita convert ke token Gig. Dan X-Gig ini nanti bisa kita gunakan di banyak hal, termasuk doll gacha. Kita bisa gacha dollar. Kemungkinan berarti nanti pemain yang tidak punya doll NFT, berarti dulur bisa gacha pakai X-Gig, tapi dollnya bukan NFT, atau bisa membeli di marketplace nantinya. Kalau kita scroll ke bawahnya ada penjelasan tentang Gig dan X-Gig. Nah, dulur bisa lihat juga ada di sini free to play dan X-Gig ini off chain currency. Jadi bisa dibilang token di dalam gamenya.
Tapi bagaimanapun nanti dulur untuk bisa cuan harus mengumpulkan X-Gig ini lur. Nah di sini juga ada penjelasan X-Gig and Gig. X-Gig ini nanti akan ditukarkan ke Gig, dan X-Gig ini kalau di sini ya katanya itu stable coin. Jadi value-nya atau rate-nya itu akan tetap. Jadi 100 X-Gig ini sekitar $1. Kalau dulur nanti main di dalam game dan ngumpulin 100 X-Gig, itu berarti dulur sudah dapat $1. Nah selama exchange ke gig ya, berarti nanti dulur kalau seandainya gignya ini $1 harganya, maka 100 X-Gig akan dapat 1 token gig. Kalau harganya turun itu berarti dulur akan dapat token gig lebih banyak. Misal dulur dapat 100 X-Gig, harga token gig ternyata 0,1, berarti dulur dapat 10 token gig. Intinya kalau di sini, dan semoga nggak berubah juga, 100 X-Gig rate-nya ini $1. Jadi kalau punya 100 X-Gig ya udah punya $1. Nanti di token gig ya nggak tahu tokennya harganya berapa, intinya akan dapat $1. Seperti itu lur. Tapi perlu diingat, X-Gig ini kan kita dapatkan dari PVP ya. Itu berarti dulur juga nggak bisa withdraw semua penghasilan, harus dikumpulin dan harus digunakan untuk gacha biar dapat doll yang bagus, lalu untuk development dollnya juga biar lebih tinggi rarity-nya atau mungkin levelnya, dan masih banyak lagi kegunaan dari X-Gig. Dan juga perlu diketahui di sini ada airdrop gig. Untuk airdropnya ini kita hanya perlu ngumpulin ADP, yaitu airdrop poinnya. Airdrop ini bisa kita dapatkan dari banyak hal ya, termasuk holding NFT, holding REN, holding token gig, support SBT ownership, PVP, sama guild versus guild, melakukan pembelian di dalam item, sama menghabiskan X-Gig yang kita kumpulkan. Dulur kalau nggak punya NFT berarti fokus di menghabiskan X-Gig sama PVP atau guild versus guild biar mendapatkan ADP cukup banyak. Kalau sudah banyak otomatis dapat airdrop token gignya juga besar. Nanti kita coba praktekin waktu gamenya rilis, karena sekarang gamenya belum rilis lur. Sekarang kita hanya perlu untuk praregistrasi. Saya jelaskan ini biar nanti dulur nggak bingung ketika memainkan gamenya saat rilis nanti. Nah untuk praregistrasinya dulur bisa praregistrasi di Android seperti ini ya. Klik aja praregistrasi, atau yang punya iOS bisa pakai App Store ini. Nanti linknya akan saya masukkan di kolom deskripsi. Rilisnya nggak lama lagi, sekitar 25 Juli. Jadi langsung gas dari sekarang biar dulur bisa mainin dan ikutan eventnya nanti, termasuk bisa dapat cuan ya. Sebenarnya di sini juga ada info tentang farming di dashboard, cuman belum bisa kita klik. Kalau kita klik di sini error. Nanti mungkin saya akan coba update kalau sudah bisa kita mainkan airdropnya, airdrop last memories. Kalau pandangan saya ya, karena ini dashboard, kemungkinan nanti kita harus daftar di dashboardnya dulu. Nanti buat akun di dashboard ataupun di Android, akunnya nanti sama-sama dan bisa terhubung, sehingga nanti dulur bisa cek poinnya di dashboard ini, dan dari dashboard dulur bisa cek alokasi tokennya nanti. Mirip-mirip kayak game itu Arena of Fight atau Bubble Ranger dulu, itu kan juga sama prosesnya kayak gitu. Kita ngumpulin poin, nanti kita dapat token. Kalau masih bingung, tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari Sesepon FT. Sekalian support channel Sesepon FT agar terus berkembang. Sekian, matur nuwun lur.